Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh mampu memahami dan mengerti semua maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Matius 6 ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, salah satu sifat Allah yang perlu diketahui bahwa Allah Maha Tahu apa yang terjadi dalam dunia ini atas kendali dan sepengetahuan Tuhan. Terlebih secara spesifik, apa yang terjadi dalam hidup manusia atas sepengetahuan Allah. Begitu pula, sekecil apapun apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu saudara. Di dalam Injil Matius 6, ayat yang ke-5 sampai ke-8, tentang hal berdoa. Apa itu doa? Kenapa kita berdoa dan bagaimana kita harus berdoa? Kadang, pertanyaan-pertanyaan muncul di dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana melaksanakan kewajiban doa itu dilaksanakan dengan benar. Di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Setiap anak Tuhan seharusnya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan memiliki kehidupan doa yang teratur dan berkesinambungan, saudara. Doa yang diucapkan secara pribadi dengan Tuhan memiliki berkat tersendiri, yaitu pada saat pagi hari untuk menyerahkan hari itu kepada Tuhan, dan pada malam hari untuk mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada saat Roh Kudus mendorong kita berdoa, maka Bapa akan memberikan segala kebaikan dan berkat-berkat-Nya. Saudaraku, meskipun kita berdoa secara pribadi, Allah mengetahui apa yang kita doakan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak timbul dalam hati Allah sudah menyediakannya, saudara. Saudaraku, kita percaya bahwa ada sebuah kepastian jawaban ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan didasari keyakinan dan iman. Oleh sebab itu, janganlah kita tawar hati, gelisah dan khawatir karena apa yang kita mohon. Rindukan dan doakan, Allah pasti akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus. Asalkan ketika kita minta dengan yakin dan percaya, pasti kita akan menerimanya. Saudaraku, orang tua pada umumnya mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, khususnya berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu, orang tua punya keterbatasan untuk mengetahui keperluan-keperluan lain. Allah mengetahui segala keperluan kita, saudara.
Kata segala berarti semua hal tanpa terkecuali, dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar, dari hal yang kelihatan sampai hal yang tidak kelihatan, bahkan sampai kedalaman hati kita. Tuhan yang mengetahui segala keperluan kita, saudara. Saudara, di dalam Mazmur pasal 38 ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tentunya apa yang kita perlukan bukan terbatas pada hal yang kelihatan. Pemazmur mengalami bagaimana Tuhan mengetahui keluhan yang tersembunyi di dalam hati. Kebutuhan akan penghiburan, kekuatan, damai, dan sukacita pun Tuhan mengetahui, bahkan siap akan menolong sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran adalah bukti iman yang tidak kuat kepada Allah, meragukan kekuasaan dan kemampuan yang Tuhan miliki. Jangan khawatir, saudara, dan jangan bersandar pada pengertian sendiri, sebab Allah lebih mengetahui setiap keperluan kita. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan, Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah memang mengetahui, tetapi kita juga terlebih dahulu harus melakukan kehendak-Nya, yaitu mencari Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan semua kebutuhan kita. Saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya sungguh luar biasa. Apa yang tidak terpikirkan sekalipun Tuhan sediakan bagi kita, sebab Tuhan lebih tahu daripada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami percaya dan bersyukur Engkau yang sediakan segala keperluan kami. Ajar kami untuk tekun dalam doa-doa kami, karena kami percaya di balik doa ada kuasa yang besar, sehingga kami boleh mengalami kekuatan, kemenangan, dan segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini masih menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.